Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi zala syahru Ramadan syahran barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimahullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terlebih kelezatan iman, sehingga pada malam hari ini bisa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian ibadah. Semoga ibadah-ibadah kita di hari ini dan juga di seluruh bulan Ramadan diterima atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua seluruh umatnya yang senantiasa memegang teguh syariatnya dan mengatakan kita nanti yaumil akhir mendapatkan pertolongan berupa syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang tarawih yang Allah muliakan dan saya hormati, perkenankan di kesempatan malam ini saya menyampaikan kultum dengan tema Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa minal huda wal furqan. Ayat. Hadirin rahimahullah, dalam ayat tadi menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, sehingga dikatakan bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Sebagaimana dalam beberapa riwayat ahad yang masyhur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus itu di malam Lailatul Qadar atau disebut sebagai malam kemuliaan dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Dan itu pun malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Dan pertama kali Allah menurunkan melalui malaikat Jibril dari langit dunia ke bumi, yaitu ke baginda Nabi Muhammad SAW dalam pada tanggal 17 Ramadan dengan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5. Sehingga para ulama menafsirkan bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Atas dasar itulah bahwasanya tadi disampaikan secara riwayat tadi bahwa Ramadan adalah bulan Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Hadirin rahimahullah, tentu bagaimana menyikapi kita sebagai umat Islam yang mukmin terhadap Al-Qur'an yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita, yang ada di rumah-rumah, yang mulai diawali dengan surat Al-Fatihah dan di akhir surat An-Nas, itu adalah Al-Qur'an sesuai apa yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhul Mahfuz sampai kepada langit dunia. Itu urutannya seperti itu. Namun sesuai syariat dan dibutuhkan oleh baginda Nabi Rasulullah sebagai risalah kerasulannya, Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi selama 23 tahun, itu pun secara bertahap, dari mulai surat Al-Alaq dan juga sampai terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Hadirin wa hadirat rahimahullah, tentu setidaknya ada 5 sikap yang patut kita cermati terhadap Al-Quran itu. Yang pertama adalah mengimaninya. Bahwa dikatakan mengimani, para ulama mendefinisikan bahwa iman itu apa? Iman adalah tasdiqul jazmi, adalah pembenaran yang pasti anil waqi terhadap suatu fakta anil dalil berdasarkan suatu dalil. Tentu iman kita terhadap Al-Quran harus kuat. Kekuatan kita terhadap imannya terhadap Al-Quran setidaknya melalui 2 jalan. Yang pertama ada dengan jalan wisdan atau perasaan,
yang kedua dengan jalan al-kafir atau pemikiran. Tentu kalaulah kita mengimani Al-Quran hanya dengan jalan perasaan saja, hasil iman kita akan lemah, iman kita akan tidak kuat. Maka perlu ada penggabungan atas jalan keimanan dengan cara pemikiran. Setidaknya ada 3 asumsi terhadap keberadaan Al-Quran. 2 diantaranya adalah asumsi yang batil dan dapat dipatahkan secara akal. Yang pertama asumsinya bahwa Al-Quran adalah buatan orang Arab. Memang secara sepintas kita bisa mengartikan bahwa Al-Quran adalah berbahasa Arab, bahwa Al-Quran adalah buatan orang Arab. Opini tersebut berkembang pada waktu di masyarakat Mekah pada waktu itu, dan Allah pun tantang dalam beberapa surat, misalkan surat Al-Hadid ayat 11, buktikanlah semisal surat tersebut. Opini itu pun sampai berada di beberapa tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu, dan tidak ada satupun orang Arab yang bisa membuktikan membuat semisal Al-Quran baik secara tertulis maupun secara gaya bahasa. Namun ada seseorang yang namanya Musailamah. Dia beropini, berkual-kual bahwa dia bisa membuat suatu Al-Quran semisal satu ayat. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus Amr bin As untuk menemui Musailamah tersebut. Dan di hadapan Amr bin As, Musailamah menyampaikan kemiripan daripada yang dia buat ayat dari surat Al-Fil. Dan surat Al-Fil kita katakan bahwa Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim turan ababil. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bi jaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah tiap yang dibakar. Fajalahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Itu yang dia akan tiru bagaimana Musailamah menyampaikan buatannya. Sehingga di hadapan Amr bin As, Musa berkata yang mirip surat Al-Fil itu kurang lebih begini bahasanya. Al-Fil, Ma'al-Fil, wa ma atrukal fil, lahu danabun qasir, wa khurubut tawil, ya'isu ala janjabil. Begitu bunyi ayat yang disampaikan oleh Musailamah. Al-Fil, gajah. Ma'al-Fil, apa itu gajah? Wa ma atrukal fil, apa yang maksud dengan gajah? Lahu danabun qasir, gajah memiliki ekor yang pendek, wa khurubut tawil, dan belalai yang panjang, ya'isu ala janjabil, dia hidup dengan memakan jahe. Tentu itu adalah suatu hal yang membodohkan bagi kaum muslim pada waktu itu, sehingga tidak ada satupun orang Arab yang bisa menentang semisal surat. Sehingga dengan saat itu yang namanya Musailamah digelari dengan Al-Kadab atau sebagai Musailamah Al-Kadab, dan dia pun akhirnya di perang Yamamah dibunuh oleh Wahsy pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi pertama bahwa Al-Quran datang dari bangsa Arab, dari orang Arab, adalah suatu kebohongan atau suatu kebatilan. Hadirin rahimahullah. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu buatan Muhammad, buatan Nabi Muhammad. Tentu kita pun bisa membantahnya. Bantahan pertama bahwasanya Muhammad itu juga orang Arab dan tidak mungkin bisa membuat semisal ayat dalam Al-Quran. Dan Muhammad itu dikenal dengan bumi yang tidak bisa baca tulis pada waktu itu, sehingga terbantahkanlah bahwasanya Al-Quran bukan dari Muhammad. Ataupun dalam ayat lain kita bisa temukan misalnya dalam surat Abasa, Allah gambarkan bagaimana celaan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad pada waktu itu. Abasa wa tawalla, wahai kaum Muhammad yang bermuka wasam, anjaul a'ma, datang kepadamu orang yang buta. Karena pada waktu itu ada namanya seorang sahabat Abu Umi Maktum yang dia adalah buta, yang menghampiri Rasulullah SAW, namun Rasulullah tidak meliriknya, malah mengabaikannya. Maka Allah langsung turun ayat Abasa wa tawalla,
Tentunya tidak mungkin seorang Muhammad membuat ayat yang mencela dirinya sendiri. Atau mungkin banyak temukan ayat lain yang menerangkan bagaimana surat Al-Ahzab, bagaimana caraan kepada pamannya. Apakah mungkin Muhammad membuat ayat seperti itu? Atau mungkin ayat lain yang menerangkan bagaimana terkait ilmu kedokteran, ilmu astronomi dalam apa dijelaskan. Dan kalau itu Muhammad tidak punya maklumat terkait ilmu-ilmu itu. Tentu poin yang kedua, bahwa Al-Quran datang dari Muhammad adalah suatu kebohongan, adalah suatu kebatilan. Yang ketiga, bahwa Al-Quran datang adalah kalamullah yang merupakan suatu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Allah berjanji bahwasanya Allah akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak akan ada seorang pun yang akan bisa merubah atau mendustakan Al-Quran karena makhluk, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Itu poin yang pertama, bahwa sikap kita adalah untuk mengimani kepada Al-Quran, harus iman dengan sepenuhnya, iman dengan penuh dengan kekuatan, bukan hanya sebatas hanya perasaan saja, tapi harus melalui jalan berpikir. Poin yang kedua, setidaknya kita harus mempelajari Al-Quran, atau disebut juga tadarus, mempelajari isi kandungan dalam Al-Quran. Yang berbagai ilmu-ilmu Al-Quran kita pelajari. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tafakur, memikirkan kandungan-kandungan yang ada dalam berbagai segi, dari berbagai aspek kehidupan. Karena dalam Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik dia hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah maupun dalam akidah. Dia juga dalam Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, baik dia dalam hal pakaian, makanan maupun dalam budi pekerti. Dan di dalam Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan sesama lain, baik dalam hal muamalah maupun dalam persaksian dalam hubungan. Yang terakhir, bahwasanya apa harus diamalkan. Yang pertama tadi harus mengimani, yang kedua adalah tadarus dengan mempelajarinya, yang ketiga adalah dengan tafakur, yang keempat adalah juga dengan mengamal, dengan tadabur. Tadabur itu artinya mengagungkannya, mensucikannya, bahwa kita Al-Quran adalah kitab suci yang perlu kita muliakan. Dan terakhir kita mengamalkannya. Tentu mengamalkan adalah suatu kewajiban bagi kaum muslim, karena nanti yaumil akhir barang siapa akan mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat baginya. Hadirin wa hadirat rahimahullah, mudah-mudahan di momentum Ramadan 1445 Hijriah ini, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi, bisa mengimani dengan kuat, bisa bertadarus, bisa bertadabur, bisa bertafakur, dan bisa mengamalkannya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.